Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semakin semangat dan sudah siap menerima pelajaran pada hari ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan dan gunakan masker apabila keluar rumah atau bepergian. Baik, sekarang hari Sabtu jam kedua, jadwal daringnya adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai segala aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kita sudah masuk pada bab 2, dan untuk selengkapnya mari kita simak terlebih dahulu beberapa slideshow berikut ini untuk mempermudah pemahaman materinya. Jadi kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini yaitu menghayati nilai-nilai Islam dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembentukan sikap cinta tanah air, mengamalkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan pendapat. Kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu melalui model pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp ataupun YouTube. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka, serta mampu mengolah informasi tentang kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media-media lain. Sebelum kita mulai masuk pada materi pelajarannya, sedikit peta konsep untuk sebagai gambaran pada semester pada bab 2 kali ini. Jadi nanti kita akan mempelajari beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Di antaranya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Darussalam, Kerajaan Demak dan Pajang, dan Kerajaan Banten dan Cirebon, dan Kerajaan Mataram, Kerajaan Gorontalo, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Tapi pada pertemuan kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang dua kerajaan, di antaranya yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Ini adalah gambar peta kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Jadi gambar ini merupakan ilustrasi masa politik setelah proses penyebaran Islam di Indonesia dengan peta yang sederhana. Berbagai kerajaan Islam di Indonesia mulai bermunculan. Di antara ada yang tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa kerajaan Islam yang masuk dalam materi bab 2 kita kali ini. Silahkan coba kalian simak dan amati dan perhatikan lagi peta. Ini adalah peta Indonesia dan yang ada angka-angkanya ini merupakan letak dari kerajaan. Misalnya Kerajaan Samudra Pasai ini ada di Sumatera, Kerajaan Demak ada di Pulau Jawa. Ini kebanyakan ada di Pulau Jawa, walaupun ternyata ada juga yang ada di Pulau Sulawesi juga. Nah, nanti kita bahas satu persatu mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi penguasa Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu sebagai berikut. Dinasti itu maksudnya dua keturunan ya, dua keturunan raja. Yang pertama yaitu dinasti Merakhoir. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merakhoir yang bergelar Maharaja Mahmud Syah, yang berkuasa pada tahun 1042 sampai dengan 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya, yaitu ada Maharaja Mansur Shah,
Maharaja Ghiyasuddin Shah dan Merah Noi atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nadimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Dia berkuasa pada tahun 1155 sampai dengan 1210 Masehi. Kemudian dinasti yang kedua yaitu dinasti Merah Silu. Merah Silu ini bergelar Sultan Malik As-Saleh yang berkuasa pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Ia adalah keturunan Raja Perlak yang berasal dari Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Sultan Malik Al-Saleh ini mendirikan dinasti Merah Khair dan dinasti Merah Silu. Jadi otomatis Sultan Malik As-Saleh ini pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Nah, bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tomé Pires. Ia adalah seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama atau dirham. Jadi orang Malaysia dan orang Indonesia dulu mengucapkan kata dirham itu dengan drama karena mungkin lidah Jawa. Dan kesimpulan pada Kerajaan Samudra Pasai ini, pendiri Kerajaan Samudra Pasai sendiri itu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Coba sekarang kalian perhatikan peta Indonesia ini. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ketika melihat peta Indonesia. Di sini ada beberapa pulau, di antara ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, ini hanya sekedar untuk mempermudah pemahaman kalian di mana nanti letak-letak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua akan kita pelajari adalah Kerajaan Malaka. Mari kita zoom dulu letak Kerajaan Samudra Pasai berikut ini. Sedikit keterangan tentang Samudra Pasai. Jadi letaknya itu ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, dan terletak di paling ujung, di pulau paling ujung yang merupakan jalur perdagangan. Di letaknya itu ada di pesisir pantai yang berwarna biru itu. Jadi dulu itu Indonesia merupakan pelabuhan yang besar sekali, merupakan tempat singgah orang-orang Asia, orang Timur Tengah. Mereka berdagang mencari rempah-rempah, mencari mencari rempah-rempah, ada palawija dan lain-lain sebagainya. Mereka mampir ke Aceh, kemudian sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam. Baik, yang kedua, kali ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Paregreg. Nah, nama aslinya adalah Paramisora. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka saja. Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque. Nah, ini adalah peta letak Kerajaan Malaka pada waktu itu. Ya.
Jadi Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Miswara kemudian mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka. Berdasarkan Sulalatus Salatin, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Sulalatus Salatin juga menggambarkan kedekatan hubungan Malaka dengan Pasai yang ada di Aceh. Hubungan kekerabatan ini dipererat dengan adanya pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja Malaka. Dan kemudian Sultan Malaka pada masa berikutnya juga turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di kerajaan Pasai. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka melakukan ekspansi di semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera. Hingga pada akhir abad ke-15, Malaka telah menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan dari beberapa hasil bumi seperti ada emas, timah, lada, kapur, kemudian juga ada palawija-palawija. Nah, Malaka muncul sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk mengendalikan kedua pesisir yang mengapit selat itu, yaitu Malaka dan yang ada di Pulau Sumatera ini. Dan untuk tugas pada bab ini, bab pertama ini yaitu buatlah 2 pertanyaan beserta jawabannya tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Jadi masing-masing Kerajaan Samudra Pasai 2 pertanyaan 2 jawaban, dan Kerajaan Malaka 2 pertanyaan 2 jawaban juga. Sudah jelas ya? Nah, materi pelajaran kita sementara itu dulu ya, 2 kerajaan yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Silahkan kalian pahami lagi. Kalian juga boleh browsing-browsing mencari materi di internet lain juga boleh, tidak apa-apa, untuk semakin memantapkan pemahaman kalian tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, dan Pajang. Sekian dari saya, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.